يا أرحم الراحمين ارحمنا. Ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan mengkaji kitab Nashihul Ibad. Ada satu hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati yuta'ul mizanu." Pada hari kiamat kelak, mizan atau alat timbangan amal akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelak di padang mahsyar di mana kita akan disidang satu persatu oleh Allah dan semua manusia akan dihisab. Semua kita akan menunggu giliran di mana kita akan dipanggil di persidangan Qadhi Rabbul Jalil. Di situ kita akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Baik amal yang baik maupun amal yang buruk, semuanya tidak luput dari pemeriksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari itu Allah menyediakan satu timbangan namanya mizan. Mizan ini adalah alat untuk menimbang manusia mana amal yang terberat. Apakah amal baiknya atau amal buruknya? Amal jahatnya atau amal terpujinya, amal dosanya atau amal pahalanya. Semua akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza kana yaumul qiyamati, pada hari kiamat kelak, yudha'ul mizanu, Allah meletakkan mizan, satu makhluk yang Allah sediakan dalam rangka untuk menimbang semua amal manusia. Yang pertama kata Nabi, fayu'ta bi ahli sholati, dipersilakan kepada ahli sholat. Fayufauna ujurahum bil mizani, maka dengan timbangan itu pahala mereka akan diberikan secara sempurna. Ahlu sholat dipersilakan untuk memasuki satu kondisi di mana kita akan naik di atas mizan, sehingga ketika mizan itu membuktikan bahwa kita ahli sholat, maka kita akan diberikan fayufauna ujurahum, kita akan diberikan pahala yang sempurna bil mizani, dengan pembuktian mizan itu. Ahli sholat, ya semoganya kita semuanya termasuk ahli sholat ya. Kita berharap kita termasuk ahli dalam menegakkan sholat. Kita berharap kepada Allah jangan sampai kita orang yang melalaikan sholat. Kita juga berlindung kepada Allah jangan sampai anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, jangan sampai mereka termasuk orang yang melalaikan sholat. Karena apa? Salat ini merupakan amal yang pertama akan dihisab oleh Allah. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah. Dan salat ini merupakan amal penentu dari amal-amal yang lain. Karena salat merupakan induk dari semua ibadah. Kalau salat kita bagus, insya Allah amal-amal yang lain akan menjadi bagus. Sementara kalau amal salat kita buruk, salat kita tidak baik, maka amal yang lain ikut menjadi tidak baik. Maka memperbaiki amal-amal yang lain, maka amal yang pertama yang harus kita perbaiki adalah amal salat kita. Kita perbagus amal salat kita, kita percantik amal salat kita. Agar nanti ketika kita berada di mizan, kita mendapatkan pahala yang sempurna. Fayufauna ujurahum, kita diberikan pahala yang sempurna.
Maka sholat merupakan ibadah pokok ya. Ibadah pokok yang harus kita rutinkan, kita istiqomahkan. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan yang sedang kita geluti, sesibuk apapun kita dalam menghadapi dunia ini, jangan pernah kita berani meninggalkan sholat, terutama yang 5 waktu ini. Karena ini merupakan sampul dari ibadah-ibadah yang lain. Ya. Sampul dari ibadah yang lain, kalau diibaratkan sebuah buku, orang ketika datang ke tempat atau toko-toko buku, dia akan tertarik kepada satu buku kalau covernya bagus, kalau judulnya menarik. Jadi judul cover dalam buku itu terkadang mewakili dari isi buku itu. Kalau covernya bagus, walaupun isinya kurang bagus, kalau sampulnya bagus orang tertarik. Padahal isinya belum tentu ya. Itu pandai-pandainya para pencetak buku itu kadang-kadang membuat cover, membuat sampul buku sebagus mungkin. Walaupun isinya kadang-kadang kurang mewakili, kurang bagus. Kadang kita dibikin kecewa nih, sampulnya bagus tapi isinya ya, mengecewakan. Ya. Jadi sampul itu bisa mewakili dari isi. Walaupun isinya kurang bagus, kurang berbobot, tapi sampulnya bagus, insya Allah orang akan tertarik. Itu barangkali analogi kita dalam melaksanakan ibadah. Puasa kita kurang bagus, sedekah kita kurang bagus, baca Quran kita kurang bagus, tapi kalau sholat kita bagus, insya Allah amal yang lain yang tidak bagus akan menjadi bagus. Jadi kelompok yang pertama kata Nabi, fayu'ta bi ahli sholati, akan dipersilakanlah ahli sholat, orang-orang yang dulu menegakkan sholat, mereka akan masuk ke dalam mizan ya. Akan ditimbang lah, kalau kita menimbang beras misalkan, akan ditimbang ya. Sejauh mana ya bagus tidaknya hamba ini, mana yang dominan, amal bagusnya atau amal jeleknya, amal dosanya atau amal kebaikannya. Dan semua itu tidak akan ada yang dimanipulasi. Semuanya apa adanya, tidak ada yang dimanipulasi. Nah, yang namanya pengadilan akhirat itu adil seadil-adilnya. Tidak seperti pengadilan di dunia ini, di mana hukum bisa dibeli, undang-undang bisa direkayasa umpama, sehingga hukum bisa dibeli, hukum bisa diatur, bisa dipesan. Yang punya uang pasti menang di pengadilan. Yang tidak punya uang jangan harap bisa dibela di pengadilan. Ini nasib pengadilan dunia. Sampai yang salah bisa menjadi benar, yang benar pun bisa menjadi salah. Kalau pembelaannya kurang kuat, yang benar bisa menjadi pihak yang disalahkan itu. Tapi pengadilan Allah sangat adil. Yang benar ya pasti akan dibenarkan, yang salah akan dipersilahkan. Yang berdosa akan dibawa ke neraka, yang penuh dengan pahala dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi pengadilan yang sangat adil, yaitu Qadhi Rabbul Jalil. Yang kedua kata baginda Rasul, thumma yu'ta bi ahli saumi fayuffawna ujurahum bil mizani. Kemudian dipersilakanlah para ahli puasa. Kalau tadi rombongan ahli sholat, sekarang dipersilakan orang yang ahli puasa. Fayuffawna ujurahum bil mizan. Kemudian mereka pun setelah ditimbang, puasanya bagus, puasanya cantik, puasanya diterima, maka dia mendapatkan pahala, mendapatkan balasan ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas mizan. Orang yang ahli puasa ya. Selain dia puasa Ramadan, mereka juga orang-orang yang ahli menegakkan puasa sunnah. Nah, ini yang berat. Ya.
Kita jangankan puasa yang sunnah, puasa Ramadan saja yang paling-paling 1 bulan dalam setahun berat kita ya. Banyak rintangan, banyak godaan. Apalagi harus kita membudayakan ya, membiasakan puasa-puasa sunnah. Ada puasa Senin Kamis ya, ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, ada puasa Tarwiyah dan lain sebagainya. Nah, puasa-puasa ini bisa mengantarkan kita kepada keselamatan saat di mizan. Di samping kita mengandalkan mengandalkan nilai ibadah sholat kita, kita juga bisa mengandalkan nilai pahala dari puasa kita. Jadi puasa ini ibadah yang sangat ringan tetapi berat adanya. Ringannya kenapa? Ya karena puasa ibadah yang tanpa pendaftaran. Kita menggunakan biaya. Beratnya kenapa? Karena dalam puasa kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Ketika kita berpuasa sekedar menahan makan dan minum, saya yakin itu mudah ya. Kalau itu sih anak kecil juga bisa. Ya makanya puasa itu ada puasanya orang awam, ada puasanya orang yang khusus, ada puasanya orang-orang yang lebih khusus lagi ya. Puasanya orang awam, puasanya kelompok khusus, dan puasanya kelompok khusus dan lebih khusus lagi. Kalau puasanya orang awam bagaimana? Puasanya orang awam itu dia sudah dianggap berpuasa tatkala di siang hari tidak makan dan tidak minum. Ini puasanya orang awam. Sudah dianggap berpuasa kalau syarat sahnya bisa dilaksanakan, rukunnya terpenuhi. Tidak makan, tidak minum, selesai dianggap berpuasa. Perkara nafsunya diumbar kemana-mana, nah ini namanya kelompok awam ya. Berpuasa tapi matanya tidak terjaga. Puasa tapi lidahnya tidak terjaga. Puasa tapi telinganya nggak dijaga. Dia hanya puasanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Ini rugi yang seperti ini. Yang kedua ada puasanya orang yang khusus. Yaitu selain daripada menahan tidak makan dan tidak minum, juga dia mengajak panca inderanya untuk berpuasa. Ini kelompok yang lebih bagus dari yang pertama ya. Di samping dia tidak makan, tidak minum, maka panca inderanya ikut berpuasa. Mata ikut berpuasa, telinga ikut berpuasa, hidung ikut berpuasa, lidah ikut berpuasa. Semua panca inderanya dan sekujur tubuhnya diajak untuk berpuasa. Ini bagus ya. Yang paling bagus lagi kelompok yang ketiga, yaitu kelompok khusus dan khusus. Ya, ini is the best. Di samping dia berpuasa tidak makan dan tidak minum, panca inderanya berpuasa dan hatinya pun diajak berpuasa. Hatinya diajak berpuasa, ini yang sulit. Ini kelompok is the best yang mungkin bukan kelompok kita barangkali. Kelompok ini sudah dianggap batal puasanya kalau ketika berpuasa dia memikirkan makanan. Gitu. Dia sudah membayangkan makanan, membayangkan buka puasa, dianggap batal. Gitu. Kalau kita kadang-kadang Ramadan misalkan ya, kita sahur. Baru sahur jam 8 pagi sudah merancang nanti sore kita berbuka sama apa ya. Baru sahur sudah mau rencanakan, sudah membicarakan nanti buka makan sama apa. Ya. Kalau kita nggak termasuk kelompok ini ya semoga kita masuk kelompok yang kedua ya, kelompok khusus. Di samping kita nggak makan, nggak minum di siang hari, panca indera kita diajak berpuasa. Nah, orang yang semacam ini nanti akan digiring oleh Allah untuk disidang. Ya. Tsumma yuta bi ahli saumi fayufawna ujurahum bil mizan. Akan dipersilakanlah orang yang ahli puasa, kata baginda Rasul, kemudian mereka diperiksa, ditimbang. Ditimbang apakah amal baiknya bagus atau amal jeleknya yang muncul, yang dominan. Kemudian kata baginda Rasul yang keempat, yang ketiga, summayuta bi ahlil bala'i la yunsabu mizanun. Kemudian dipersilakanlah kelompok berikutnya, yaitu kelompok ahli musibah. Yaitu orang-orang yang dulu sabar ketika menghadapi musibah.
tahan, ulet, sabar, tabah menghadapi ujian. Ahlul musibah. Dipanggil oleh Allah, mereka kemudian masuk ke dalam mizan ya, untuk diperiksa, untuk dihisab. Wala yunsyaru lahum diwanun. Namun ternyata amal mereka tidak ditimbang. Ini kelompok ahlu musibah. Amal mereka tidak ditimbang. Hanya lewat saja. Fayufawna ujurahum bighairi hisab. Mereka diberikan pahala yang luar biasa, yaitu mereka tidak diperiksa seperti amal-amal orang yang lain. Orang yang ahli sholat diperiksa, orang yang ahli puasa diperiksa, orang yang ahli sedekah diperiksa. Tetapi orang yang ahli musibah, orang yang dulu tabah, ulet, sabar menghadapi musibah, mereka mendapatkan pahala yang luar biasa. Ayufauna ujurahum bighairi hisab, kata baginda Rasul. Mereka tidak dihisab, dipanggil mah dipanggil. Ya. Dipanggil, cuma mereka tidak mendapatkan pemeriksaan seperti hamba-hamba yang lain. Hatta yatamanna ahlul afiyah. Sampai-sampai ahlul afiyah, itu orang-orang yang diberikan keselamatan selain daripada ahlu musibah ini, mereka berharap, ya kalau cara kita iri, kok ini ahlu musibah enak sekali, tidak ditanya, tidak disidang, langsung dipersilakan untuk masuk ke surga bighairi hisab, tanpa hisab. Sehingga ahlul afiyah, orang-orang yang diberikan keselamatan di luar kelompok ini, mereka berharap ya, lau kanu bimanzilatihim, mereka berharap agar mereka memiliki kedudukan yang sama seperti orang-orang ahlu musibah yang berlalu tanpa hisab. Min kasrati thawabillahi ta'ala, karena banyaknya pahala dari Allah yang diberikan kepada ahlu musibah. Ternyata ya, ahlu sholah, ahlu saum, ahlu sodako, mereka dibikin iri dengan orang yang dulu ketika di dunia tabah sabar menghadapi musibah. Ya tentu ya, musibah yang ditimpa kepada mereka orang-orang yang beriman. Sebab yang namanya musibah itu kan motifnya ada 3 ya. Ini sering dijelaskan bahwa kalau musibah menimpa kepada orang yang beriman kepada Allah, orang yang baik-baik, orang yang ibadahnya bagus, mendapatkan musibah, musibah itu motifnya adalah ujian dari Allah. Tetapi kalau musibah yang menimpa kepada orang yang katakanlah 50-50 ya, separuh baik, separuh jahat, kadang dia bermaksiat, kadang juga dia ibadah, mendapatkan musibah, itu bukan ujian tapi lebih kepada teguran dari Allah, agar dia lebih mendominasikan dirinya kepada penghambaan kepada Allah. Bukan separuh-separuh ya. Bukan dia sholat tapi dia juga mencuri, dia sholat dia juga maksiat, bukan ya. Sehingga agar mereka sadar dan sepenuhnya diserahkan kepada Allah, mereka diberikan teguran berupa musibah. Ini masih mending yang kalau teguran ini. Adapun yang ketiga, kalau ada orang kafir, orang yang jahat, orang yang gak beriman kepada Allah, mendapatkan musibah, ini bukan teguran, bukan pula ujian, tapi ini azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang yang ahli musibah ini, dia ahli ibadah, dia ahli sholat, dia ahli puasa, dia ahli sedekah, dia bertaqarrub ilallah, imannya bagus, takwanya bagus. Orang yang mendapatkan musibah seperti ini ya tentu dia mendapatkan pahala yang besar ya. Mendapatkan pahala yang besar, fayufawna ujurahum bighairi hisab. Mereka bisa termasuk kelompok yang bebas dari hisab ya. Bebas dari hisab ya. Ini kita berharap ya. Karena orang ketika di persidangan akhirat itu semuanya dak-dikduk gak karu-karuan. Semua kita dibikin stres di sana. Semua kita bingung, takut, campur aduk gak karu-karuan. Ya, apalagi kalau terbayang banyaknya dosa kita. Kita akan semakin takut berada di padang mahsyar. Dan satu persatu kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita khawatir kita kelompok yang mana nih? Kelompok yang selamatkah atau kelompok yang celaka? Nah, itu termasuk hari ini saat kita di dunia ini merupakan saat dimana kita berikhtiar agar nanti di padang mahsyar kita kelompok yang selamat. Ya. Di padang mahsyar semua kita tidak akan ada yang bisa menolong sesama. Ya. Sesama nabi pun tidak akan bisa saling menolong, apalagi kita yang levelnya bukan nabi. Semua bergantung dari kita ketika di dunia ini. Selamat atau celakanya bergantung kita di dunia ini. Kita akan menjadi orang yang selamat apabila nilai ibadah kita beres, sehingga kita mendapatkan rahmat, apalagi kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Tetapi baginda Rasulullah memberikan syafaat kepada orang-orang khusus. Tidak semua orang mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Ya. Banyak juga orang yang mengaku di hadapan Rasul, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku umatmu. Banyak kok yang Nabi usir. Banyak yang Nabi usir tapi nggak mengakui. Yang kita yang khawatirkan ini, kita berharap di padang mahsyar, kita disidang oleh Allah, kita mendapatkan syafaat. Kita mendapatkan pertolongan, pembelaan dari baginda Rasulullah.